Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Santi Buana. Pagi ini, sesuai dengan jadwal mata kuliah kita Startup Business, maka kita akan melakukan perkuliahan dengan tema analisis dan perencanaan bisnis digital. Nah, di era digital telah terbuka, maka pertanda pintu perdagangan antar negara di dunia menjadi tidak terbatas. Berkaitan dengan itu, maka sebagai calon pengusaha, kita memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan usaha bisnis. Senada dengan itu pula, berarti jumlah pesaing atau kompetitor kita juga bertambah. Oleh karena itu, perencanaan dan strategi bisnis merupakan hal penting yang wajib kita buat agar dapat menghadapi persaingan bisnis. Perencanaan dan strategi bisnis pada startup bisnis. Agar perencanaan bisnis dapat terrealisasi, maka diperlukan strategi bisnis seperti memanfaatkan teknologi, menggunakan sosial media, menggunakan digital marketing, mobile friendly, menggunakan aplikasi, adanya inovasi, dan tak lupa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenai memanfaatkan teknologi. Seperti namanya, era digital. Maka kita pun wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis ini. Karena seperti yang kita ketahui, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Terlebih lagi jika kompetitor atau pesaing kita sudah lebih dahulu menggunakan teknologi, maka kita pun harus segera mengikutinya. Yang kedua, dengan menggunakan sosial media. Nah, di Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, BBM, lain dan sebagainya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat kita terapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha. Selain murah, cara penggunaannya pun mudah. Kita tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menggunakan sosial media tersebut, tapi cukup dengan memasarkan produk atau jasa saja, dan kita juga dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan untuk membuat konten yang menarik. Nah, mudah bukan? Kemudian, dengan menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kita juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing merupakan aktivitas promosi sebuah brand atau produk maupun jasa dengan menggunakan media elektronik atau digital. Jika kita tidak bisa menggunakan digital marketing, kita juga dapat menggunakan jasa perusahaan e-commerce yang menjual jasa digital agency yang dapat membantu mengembangkan bisnis kita. Dengan begitu, kita tidak perlu bingung untuk melakukan kegiatan pemasaran. Adapun teknik pemasaran dalam digital marketing seperti Search Engine Optimization atau SEO, iklan televisi dan radio, email marketing, dan lainnya. Kemudian dengan mobile friendly, tingginya jumlah pengguna smartphone dan produk gadget lainnya juga perlu diperhatikan loh. Kita perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan tampilan yang mobile friendly, sehingga akan lebih banyak orang yang melihat toko online kita. Untuk menjaring banyak pengunjung yang menggunakan smartphone, maka website Anda juga harus didesain sesuai dengan smartphone yang dimiliki banyak orang. Caranya tentu aja dengan membuat website Anda menjadi mobile friendly. Kemudian aturlah informasi yang ada dalam website Anda menjadi selalu update, menarik, dan memiliki tampilan yang fresh. Menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media, sekarang juga banyak tersedia aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya saja aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, aplikasi e-commerce, aplikasi administrasi, dan lain-lainnya. Aplikasi yang ada juga perlu kita manfaatkan dalam pengelolaan usaha kita. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Selain itu, aplikasi tersebut juga memberikan kenyamanan dalam penggunaannya.
Selanjutnya dengan inovasi. Nah, inovasi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi bisnis kita akan maju ke depan. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Hampir setiap hari ada saja sebuah tren baru. Oleh karena itu, inovasi sangatlah dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan kompetitor kita. Buatlah produk atau jasa Anda beda dan istimewa dari yang lain. Membuat inovasi memanglah sulit, karena terkadang sebuah perubahan yang sudah Anda siapkan dan diprediksi akan membuat sukses ternyata justru tidak memberikan hasil yang signifikan. Namun, melalui proses yang baik dan benar, kita pasti dapat menciptakan inovasi. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada yang lebih berharga dalam dunia bisnis dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun dalam dunia digital, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Jika kita dapat memanfaatkan peluang, maka kita sebenarnya dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau dengan menggunakan media digital. Sebagai contoh misalnya, seperti perusahaan pengiriman paket atau ekspedisi, mereka membuat informasi update mengenai paket yang konsumen kirimkan sudah sampai mana dan perkiraan akan sampai. Sehingga konsumen dapat memantau paketnya dan ia merasa aman karena mengetahui keberadaan paketnya yang aman. Nah, strategi bisnis ini berupa pemberian layanan terbaik. Mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Nah, sementara sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya jika ada yang mau bertanya, silakan kita lanjut ke WhatsApp grup yang telah kita buat sebelumnya. Akhir kata, Ibu sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat pagi, selalu sehat, jaga kesehatan. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada yang lebih berharga dalam dunia bisnis dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Meskipun dalam dunia digital, kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Jika kita dapat memanfaatkan peluang, maka kita sebenarnya dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan biaya yang terjangkau dengan menggunakan media digital. Sebagai contoh misalnya, seperti perusahaan pengiriman paket atau ekspedisi, mereka membuat informasi update mengenai paket yang konsumen kirimkan sudah sampai mana dan perkiraan akan sampai. Sehingga konsumen dapat memantau paketnya dan ia merasa aman karena mengetahui keberadaan paketnya yang aman. Nah, strategi bisnis ini berupa pemberian layanan terbaik. Mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar.